Sekarang kalau ada kiai yang dilecehkan oleh Trans 7, ya jangan hanya diboikot, cabut izinnya. Loh, itu nggak cukup itu permintaan maaf lewat surat, permintaan maaf lewat WA, enteng banget. Soan, kalau nggak ngerti soan, kalian datang ke pesantren dan ke dalam kiai kami, minta maaf. Bukan hanya itu saja, permintaan maaf secara live dan ditayangkan di TV nasional, sebagaimana kau memframing kiai kami yang kau tayangkan di TV nasional itu. Setelah itu bikin tayangan-tayangan edukasi yang baik-baik tentang pesantren, bagaimana menanamkan ilmu, bagaimana membangun iman, bagaimana mendidik moral, bagaimana membangun akhlakul karimah. Datang kalian, direkture, pimpinan redaksine, sing bikin acarane kuwi, termasuk wong wedok sing ngomongne kuwi, sing endel suarane kuwi, membacakan dengan nada yang merendahkan, wong kentir kae. Datang kalian. Kalau kalian nggak datang, apa perlu kami yang menyeret kalian untuk datang kepada kiai kami minta maaf kalian? Anyel aku ini. Kita ini loh pernah menyalahi apa kepada mereka? Kalau nggak paham tentang pesantren, nggak usah ngomongin dunia pesantren. Sebelum republik ini berdiri, pondok-pondok pesantren sudah berdiri kokoh di negeri ini, dan perjuangan kemerdekaan itu dimotori oleh pondok-pondok pesantren dengan kiai dan para santrinya. Oh, ini bulan mau peringatan Hari Santri Nasional, kita dikasih hadiah pahit, dikasih tamparan yang Masya Allah, fitnah yang sangat keji, kurang ajar. Terpaksa aku ngomong ini, loro hatiku. Kau sakiti kiai kami, kau lecehkan guru kami, panutan kami. Ya Allah ya Karim. Kalian nggak tahu bagaimana seorang kiai mengorbankan seluruh waktu hidupnya untuk mendidik murid-muridnya, mendidik santri-santrinya. Gak ada gaji, gak ada bayaran. Ono wali santri ngasih amplop ke kiai, padahal kuyo tipis. Dianggap kiai duduk manis, terus mengandalkan pendapatan dibayari sama wali santri. Naudzubillah. Syahriyah yang dibayar santri di pondok itu kalau dihitung, dikalkulasi secara matematika, tidak cukup untuk biaya asramanya, biaya listriknya, untuk syahriyah SPP-nya, untuk biaya makannya. Kata kiai-kiai ini ku tekor, kalaupun ada santri yang tidak kuat bayar SPP, gak mungkin ditagih, diparani omai, dijaluk sertifikatnya, gak mungkin. Belum lagi kiai-kiai yang menggratiskan biaya untuk santri-santrinya, termasuk salah satunya saya. Yuk, 3.000 lebih mondok gak usah bayar, syahriyah bulanan ndak ada, makan kita siapkan, kitab-kitab yang dikaji di pesantren semua disediakan, seragam sekolah semua disediakan, SPP sekolah gratis nggak ada bayarnya, bahkan yang yatim tiap bulan kita kasih uang saku. Kita nggak pernah ngerepoti pemerintah kok. Sebelum Pak Presiden Prabowo bikin MBG, programnya makan bergizi gratis, kita sudah bikin MBG, mangan bareng gratis. Loh,
Gak ngerti perjuangannya kiai-kiai ini. Masya Allah. Nanti santri dididik etika, dididik adab, dididik akhlak, katanya perbudakan gundul muamoh. Ini jati diri bangsa Indonesia yang beretika, yang adiluhung, yang bermolar, yang beradab, yang berakhlakul karimah, didikan dari pondok pesantren. Makanya selama ini nggak pernah terdengar ada tawuran antar santri pondok pesantren. Santri pondok pesantren bikin geng yang meresahkan masyarakat, nggak ada ceritanya. Dan banyak tokoh-tokoh besar negeri ini lahir dari dunia pesantren. Para perintis dan pendiri negeri ini juga banyak yang alumni pondok pesantren. Ngawur tok. Ya Allah ya Karim. Kepingin tuh bocah-bocah anak-anak Indonesia itu jadinya nggak punya etika, nggak punya adab. Mana ada pendidikan moral, pendidikan akhlak sehebat dan seindah di pondok pesantren. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf Bapak Ibu, terbawa emosi, dan memang kita harus emosi ketika marwah kiai kita diinjak-injak, harga diri santri dan pondok pesantren direndahkan. Ya Allah, kalau nggak ada pondok pesantren, nggak ada kiai, nggak ada santri, mungkin sampai hari ini Indonesia belum merdeka. Camkan itu. Ya Allah. Pun lanjut ngajine nggih. Nyen ngapunten. Soalnya kasusnya saya anget iki. Enteni ae. Kapan nggak ada itikat baik, awas. Nah iya ta, apa perlu resolusi jihad di era zaman seperti ini digaungkan kembali? Tapi apa terima musuh ngecek-eceknya? Lewong penjajah dengan kekuatan kayak gitu, sekutu dengan kekuatan kayak gitu aja bisa disikat habis, pemane terima teran 7. Ya Allah, kita ini nggak bakal bikin kerusuhan, ndak. Wong santri koyok tawon kok. Kita itu kayak lebah. Kita selalu ingin mengeluarkan madu yang sangat bermanfaat. Dan kita tinggal dimanapun kita nggak ngerusak. Kita lebah, tapi jangan coba-coba mengusik santri. Jangan coba-coba menyakiti dan mengusik pesantren. Untuk ndasmu, bendol-bendol kayak. Entupe santri-santri kadung ditokno kabeh. Wong saya ini hidup di dunia pesantren belasan tahun, dididik bagaimana berakhlak, bagaimana beradab, bagaimana bermoral, bagaimana menjadi warga negara yang baik, dididik nasionalis, dididik untuk mencintai negara, dididik untuk manfaat bagi masyarakat. Ya Allah. Pun lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad.